Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina Nafta Apriliani. Saya dari mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah Budaya Organisasi. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. PT Katolik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang. Pada September tahun 1993, perusahaan ini berdiri di Indonesia yang berada di kawasan Egypt Cikarang Selatan, Bekasi, sebagai anak perusahaan Jepang. Selain di Indonesia, PT Katolik juga ada di beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Hong Kong, Cina, Vietnam, dan Malaysia. PT Katolik ini menjadi salah satu perusahaan perakitan barang elektronik yaitu berupa PCB ASIC. PT Katolik juga bagian dari perusahaan logistik dan elektronik. PT Katolik juga memiliki visi dan misi, yaitu untuk visinya menjadi perusahaan bertaraf internasional yang berdaya saing tinggi, menjadi salah satu yang terbaik di antara perusahaan sejenis dan dapat berkembang secara berkesinambungan dan bebas dari pencemaran lingkungan. Dan untuk misinya yaitu menyediakan produk dan jasa yang berkualitas serta handal dan berdaya saing dalam komponen elektronik yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan serta mensejahterakan karyawan. Untuk filosofi manajemennya yaitu membangun hari esok menyongsong masa depan. Katolik beradaptasi terhadap setiap perubahan sejalan dengan waktu secara proaktif dan memiliki tekad yang kuat sebagai partner bagi pelanggan. Membangun hubungan baik dengan para pelanggan dan selalu berjuang menjadi perusahaan yang dipercaya dan dicintai semua. Baik, saya akan sedikit menjelaskan arti dari logo Katolik ya. Arti Katolik itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kato dan lek. Kato yang diambil dari nama founder yaitu Yataro Kato-san, dan lek berarti elektronik yang sesuai dengan produksi dari PT Katolik itu tersendiri. Baik, berikut ini adalah beberapa sosial organisasi dari perusahaan PT Katolik Indonesia. Untuk yang pertama yaitu Family Gathering yang dilakukan setiap 1 tahun sekali dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Katolik Indonesia tanpa terkecuali dari operator sampai dengan direktur utamanya. Family Gathering ini adalah bentuk apresiasi perusahaan untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik selama 1 tahun. Dan manfaat Family Gathering ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar karyawan dan juga atasan. Untuk yang kedua yaitu santunan anak yatim. Biasanya santunan ini dilakukan pada saat bulan Ramadan dan juga sekaligus dilakukan buka bersama yang dipanitiai oleh majelis taklim yang ada di PT Katolik Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu pembagian daging kurban juga dipanitiai oleh majelis taklim PT Katolik Indonesia, dan daging hasil kurban itu dibagikan untuk masyarakat yang ada di sekitaran perusahaan PT Katolik Indonesia ini. Dan yang terakhir yaitu ada apel pagi setiap hari Selasa. Apel pagi ini dilaksanakan untuk suatu bentuk sharing masalah yang terjadi di berbagai departemen. Untuk yang berikutnya yaitu standar kualitas. PT Katolik Indonesia juga memiliki slogan yaitu jika ada abnormality, stop, panggil, tunggu. Stop yang memiliki arti yaitu stop bekerja apabila menemukan produk yang NG. Dan untuk step yang kedua yaitu panggil apabila operator menemukan produk NG, maka operator tersebut wajib membunyikan alarm untuk
memanggil atasan, baik itu leader maupun supervisor. Dan untuk yang terakhir yaitu tunggu. Tunggu di sini memiliki arti yaitu tunggu instruksi QC untuk judgement apakah boleh lanjut untuk produksi lagi. Apabila izin produksi ini disebabkan oleh mesin, maka harus melakukan perbaikan dulu dengan pihak maintenance. Berikut adalah beberapa standar kerja yang menjadi budaya di PT Katolik Indonesia. Untuk gambar yang pertama, ini untuk karyawan wanita, maka tidak boleh memakai ID card secara terbalik, tidak boleh memakai cincin, gelang, dan juga jam tangan, memasukkan tangan ke dalam kantong, dan juga memakai sepatu diinjak di bagian belakangnya. Dan untuk karyawan yang memakai kerudung, itu kerudungnya wajib dimasukin ke dalam baju seragam karena untuk menghindari forek material dari rambut ataupun kerudung masuk ke dalam mesin produksi. Dan untuk karyawan wanita yang tidak memakai kerudung, itu diwajibkan untuk memakai topi dan rambut diikat memasuk ke dalam topi. Untuk gambar yang kedua yaitu standar sikap kerja yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan, yaitu memakai topi tidak sesuai prosedur, baju seragam resleting terbuka, tidak memakai ID card, memakai jam tangan, pakaian pribadi keluar dari seragam kerja, dan sepatu ISD diinjak bagian tumit. Untuk selanjutnya, standar kerja yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan adalah tidak membawa makanan dan minuman ke dalam area kerja, serta selama bekerja tidak diperbolehkan menggunakan handphone untuk kepentingan pribadi. Dan standar kerja sebelum memasuki area produksi, karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk diwajibkan menggunakan peralatan ISD seperti asban dan juga sepatu ISD agar tidak menyebabkan produk NG. Asban itu sendiri dipasang dengan bagian metalnya menempel di kulit, bisa dipasang di pergelangan tangan dan juga kaki. Namun, asban tidak boleh dipasang secara gap dan di atas kaos kaki atau baju. Sedangkan sepatu ISD dipakai dengan benar serta menggunakan kaos kaki. Untuk pengecekan ISD juga ada mesin agar apabila ISD NG dapat diketahui dengan segera dan diganti dengan ISD yang oke. Berikut adalah hasil pengukuran produktivitas PT Katolik Indonesia. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas. Sejak tahun 2024, PT Katolik Indonesia memiliki inovasi dan kreativitas baru berbentuk event untuk karyawan mengeluarkan ide-ide baru di area kerja karyawan. Ada beberapa event, namun untuk event Januari ini yaitu Komarigoto, yang artinya yaitu hal-hal yang sulit dilakukan. Event ini diikuti oleh seluruh karyawan PT Katolik Indonesia dan nantinya akan diseleksi dan dipilih 3 kandidat yang menurut manajemen ide-idenya itu bagus dan menarik. 3 kandidat terbaik tersebut akan mendapatkan yang pertama gold, yang kedua silver, dan yang ketiga bronze. Di masing-masing pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.